Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manajemen Perkantoran akan membagikan tutorial tentang aplikasi data keuangan SPP menggunakan Microsoft Excel. Usahakan menggunakan Microsoft Excel 2016 agar langsung diterapkan sama persis dengan tutorial ini. Baik, langsung saja. Untuk tahap awal, teman-teman harus menyiapkan dulu desain tampilannya atau template data keuangan SPP. Untuk link download template-nya bisa diakses pada kolom deskripsi di bawah. Atau teman-teman juga bisa membuat template-nya sendiri sesuai dengan kebutuhan. Pada sheet profil ini berisi tentang profil sekolah. Sheet ini akan digunakan sebagai dashboard aplikasi, yang dimana terdapat 3 menu utama, yaitu buku SPP, kartu SPP, dan kwitansi. Aktifkan link pada masing-masing menu tersebut dengan cara klik kanan, lalu klik hyperlink atau link, lalu klik place in this document, kemudian tempatkan sesuai nama menunya. Setelah itu masuk ke sheet buku SPP. Sheet ini mengandung sumber data yang akan digunakan dalam proses aplikasi. Pastikan kalian sudah menyiapkan tampilan seperti ini atau sedikit berbeda. Di sini terdapat tabel data SPP untuk kelas 7, 8, dan 9. Karena pada kolom total dan tunggakannya kosong, maka kita lakukan pengisian terlebih dahulu. Pada kolom total masukkan rumus sama dengan sum, blok data keuangan satu baris tersebut, lalu enter. Untuk mempercepat proses, kita tarik ke bawah hasilnya. Lalu masukkan rumus tunggakan dengan cara sama dengan klik sel pembayaran SPP per tahun dikurangi total pembayaran SPP. Tambahkan karakter dolar atau mutlak pada sel pembayaran SPP per tahun, lalu enter. Kemudian tarik hasilnya ke bawah. Penggunaan mutlak tadi digunakan agar rumus tidak berubah ketika ditarik ke bawah. Contoh, apabila tidak menggunakan mutlak, maka hasilnya akan berantakan. Sebab, pada sel yang tidak diberikan mutlak tadi, yaitu sel pembayaran SPP per tahun, juga akan ikut ke bawah mengikuti tarikannya. Jadi, sangat penting sekali untuk memberikan mutlak agar rumus tidak berantakan. Selanjutnya ke tahap kartu SPP. Di sini tersedia SPP untuk bulan Juli 2014 sampai Juni 2019. Untuk desainnya, teman-teman bebas untuk memodifikasinya sendiri. Pertama, tambahkan link di icon home, menuju profil. Oh iya, sheet yang kosong ini dihapus saja karena nggak guna. Oke, di sini ada beberapa kolom yang harus diisi. Untuk mengisi jumlah, gunakan rumus sama dengan VLOOKUP, kurung buka, klik nomor urut, titik koma, blok data kelas 7 di sheet buku SPP itu, titik koma, masukkan nomor kolom. Karena di sini menggunakan rumus VLOOKUP, jadi patokannya adalah kolom. Sesuai dengan jumlah bulan Juli 2016, masukkan kolom angka 6, titik koma, lalu angka 0 atau false. Kurung tutup, jangan lupa dikasih mutlak agar tidak berantakan ketika ditarik ke bawah. Jika sudah, tekan enter. Tarik ke bawah hasilnya. Untuk bulan setelah Juli, ganti nomor kolomnya satu persatu sesuai yang ada di data buku SPP. Untuk kolom keterangan, masukkan rumus sama dengan if, kurung buka, klik jumlah sama dengan klik jumlah SPP per bulan di sheet buku SPP, titik koma, petik 2, lunas, petik 2 lagi, titik koma, petik 2, tidak lunas, petik 2 lagi, kurung tutup, dan enter. Jadi keterangannya di sini adalah, jika jumlah sama dengan nilai pembayaran SPP per bulan, maka hasilnya lunas. Jika tidak, maka tidak lunas. Sekarang ditarik ke bawah. Nah, di sini terlihat banyak yang tidak lunas karena belum dikasih mutlak untuk nilai pembayaran SPP per bulan. Lalu untuk nama, NIS, dan kelas tetap menggunakan rumus VLOOKUP seperti tadi. Hanya saja nilai kolomnya disesuaikan pada sheet buku. Untuk lebih jelasnya, nama di kolom 3. Untuk NIS di kolom 2. Dan kelas kolom 4. Biar lebih bagus, garis di bawahnya dihilangkan saja. Ya, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah menambahkan tombol arah atas bawah atau spin button untuk mengganti data dalam sheet kartu SPP ini secara aplikatif. Pertama-tama munculkan terlebih dahulu menu developernya.
Dengan cara klik kanan bagian manapun pada fitur-fitur di atas, kemudian pilih Customize the Ribbon, checklist bagian Developer. Jika sudah, klik OK. Maka akan muncul menu Developer. Di sini kalian bisa membuat tombol arah spin button. Dengan cara klik Insert, pilih Spin Button. Kemudian letakkan di samping nomor urut atau dimanapun bebas. Untuk mengaktifkan fungsinya, klik kanan terlebih dahulu button ini, lalu klik Properties. Di sini adalah pengaturannya. Isi linked cell sesuai sel nomor urut. Lalu untuk maksimal, menyesuaikan jumlah murid di tiap kelasnya. Contohnya 20. Lalu klik Close. Nah, dari sini kalian sudah bisa mengganti data di sheet kartu SPP ini secara otomatis berkat fungsi VLOOKUP sesuai nomor urut. Karena maksimal 20, jadi sampai 20 saja. Untuk mengganti ke kelas lainnya, kalian harus merubah sedikit rumusnya. Seperti blok tabel lainnya, karena tabel di template ini terpisah. Secara keseluruhan, cara membuatnya cukup simpel dengan memanfaatkan VLOOKUP. Baik, selanjutnya ke sheet kwitansi. Sheet ini digunakan apabila ada peserta didik yang membayar SPP, maka dibuatkan kwitansinya. Untuk langkah pembuatannya, isi terlebih dahulu kolom nama, nomor induk, dan kelas. Dengan menggunakan rumus VLOOKUP seperti langkah sebelumnya. Hanya saja yang perlu diperhatikan di sini adalah nomor kolomnya disesuaikan saja menurut sheet data buku SPP. Jangan lupa untuk diberikan karakter mutlak supaya tidak berantakan ketika ditarik ke bawah. Karena tadi datanya untuk kelas 8, jadi disesuaikan saja kwitansinya juga untuk kelas 8. Lanjut lagi untuk pengisian bulan, klik menu data, lalu klik data validation. Pada kolom any value dirubah menjadi list. Kemudian, isikan source-nya menjadi nama-nama bulan, seperti Januari, Februari, Maret, April, sampai Desember. Jika sudah, klik OK. Maka di kolom bulan akan muncul beberapa pilihan bulan. Untuk jumlah, saya akan mematok nilai dari pembayaran SPP per bulan. Teman-teman bebas untuk mengganti nilainya sesuai kebutuhan. Lalu masuk ke kolom terbilang, yang fungsinya untuk merubah angka jumlah ini menjadi bentuk huruf. Untuk bisa menggunakan rumus terbilang, pertama-tama kalian perlu mendownload add-in-nya terlebih dahulu di Google. Ketik saja kata kuncinya seperti download add-in terbilang. Maka akan muncul banyak pilihan tempat download. Setelah terdownload, pastikan kamu mengingat lokasi filenya. Lalu klik kanan file yang sudah di-download, kemudian ekstrak here. Pastikan file format terbilangnya yaitu add-in. Jika sudah tepat, maka aktifkan rumus tersebut di Microsoft Excel melalui klik File, Option, Add-ins, lihat bagian bawah kemudian klik Go. Nah, di sini adalah tempat-tempat dari add-in yang tersedia. Untuk add-in terbilang masih belum ada. Karena tadi sudah terdownload, maka tinggal mengaktifkannya dengan cara klik Browse. Cari file terbilang yang sudah kalian simpan tadi.
kemudian klik filenya, lalu OK. Pastikan terbilangannya sudah tercentang, kemudian OK. Dari sini kalian sudah bisa menggunakan rumus terbilang. Rumusnya adalah sama dengan terbilang, kurung buka, klik sel jumlah, kurung tutup, dan petik 2, rupiah, petik 2, lalu enter. Nah, jadi seperti inilah hasilnya. Jangan lupa tambahkan tombol spin button agar lebih aplikatif. Untuk mengaktifkannya sama seperti tadi, dengan cara klik Properties, isikan maksimalnya, dan linked cell sesuai sel nomor urut. Jika sudah, close Properties-nya. Jangan lupa untuk nonaktifkan desain modenya. Jangan lupa juga untuk memberikan link pada icon home ke sheet profil. Nah, di sebelah kiri home ini terdapat icon print. Kalian bebas untuk mengaktifkannya ataupun tidak. Jika kalian ingin mengaktifkannya, maka tekan Alt plus F11 secara bersamaan. Lalu akan muncul halaman baru, klik menu Insert, lalu pilih modul. Dari sini kalian harus memasukkan kode untuk mengaktifkan fitur print. Caranya ketik subcetak, kurung buka, kurung tutup, enter, active sheet, dot printout, enter, langsung end sub. Jika sudah, tekan close, dan kalian akan kembali ke Microsoft Excel. Klik kanan ikon print tersebut, lalu klik Assign Macro. Pilih modul atau makro yang telah dibuat tadi, lalu klik OK. Maka fitur print di icon tersebut sudah dapat digunakan. Nah, cukup sekian video tutorial kali ini. Jadi seperti itu cara membuat aplikasi data keuangan SPP melalui Microsoft Excel. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa dan selamat mencoba!